Warga binaan Lapas Kelas 2A Bukit Tinggi, Sumatera Barat keracunan massal setelah mengonsumsi miras oplosan. 2 orang meninggal setelah sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit umum daerah. Kanwil Ditjenpas Sumbar membentuk tim investigasi khusus untuk mengungkap penyebab para warga binaan ini mengalami keracunan. Dari investigasi awal, korban mengalami keracunan karena mengoplos miras menggunakan cairan pembuat parfum. Sementara itu, pasca kejadian 22 warga binaan lain harus dirawat di rumah sakit karena mengalami mual dan muntah. Dari sisa pembuatan parfum tersebut, sekitar 200 ml diambil oleh salah seorang tamping tanpa seizin petugas, di mana diminta oleh temannya itu untuk membersihkan tato. Akan tetapi disalahgunakan di sini. Tidak untuk membersihkan tato, tetapi sisa alkohol yang 70% itu untuk bahan parfum dicampur dengan minuman saset. Insiden keracunan massal di dalam Lapas Kelas 2 Bukit Tinggi ini terjadi Rabu malam. Polresta Bukit Tinggi masih melakukan penyelidikan, termasuk melakukan olah TKP dan menyita sejumlah barang bukti dari tempat kejadian. Dari 22 napi yang keracunan, 10 orang sudah diperbolehkan kembali ke lapas. 8 orang masih dalam perawatan dan lainnya kritis. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait keracunan massal di Lapas Kelas 2A Bukit Tinggi, kami terhubung dengan jurnalis Kompas TV Rio Yohanes di Padang, Sumatera Barat. Rio, ingin kami pastikan lagi hingga saat ini berapa korban tewas akibat keracunan dan bagaimana kondisi korban yang selamat? Ya, Pidi dan juga saudara, seperti yang kita ketahui, akibat keracunan massal yang terjadi di Lapas Kelas 2A Bukit Tinggi, itu ada 2 orang narapidana yang meninggal dunia. Sementara sampai saat ini masih ada 11 orang yang masih dirawat di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Kota Bukit Tinggi. Dari 11 orang ini, 3 diantaranya itu masih harus menjalani perawatan intensif di ruang ICU. Sementara 8 orang lagi itu sudah dipindah rawatkan ke ruang rawatan jalan. Demikian, Pidi. Baik, Rio, lalu bagaimana hasil penyelidikan polisi ini? Apakah sudah ada yang diperiksa terkait ini? Ya, terkait penyelidikan dugaan keracunan massal di Lapas Kelas 2A Bukit Tinggi ini, Polres Kota Bukit Tinggi itu sudah melakukan penyelidikan, di mana mereka sudah melakukan olah TKP dan juga melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang narapidana yang menjadi saksi dan juga 2 orang petugas lapas yang bertugas atau berdinas pada saat kejadian. Dan memang untuk hasilnya itu masih dilakukan pendalaman. Sampai saat ini, di hari ini juga akan diagendakan oleh Polresta Bukit Tinggi pemeriksaan saksi-saksi lainnya secara maraton. Dan Polresta Bukit Tinggi dalam hal ini, dalam hasil investigasi awal itu menyatakan bahwasanya korban ini keracunan karena bahan alkohol untuk pembuatan parfum. Dan diketahui bahwasanya di dalam Lapas Kelas 2A Bukit Tinggi ini ada kegiatan kemandirian yang mempersiapkan napi untuk bisa bekerja di luar setelah bebas nanti, yaitu kegiatan kemandirian pembuatan parfum. Dan inilah yang disalahgunakan, alkohol untuk bahan pembuatan parfum ini disalahgunakan oleh narapidana untuk mabuk-mabukan. Demikian, Didi. Ketika membuat parfum atau disalahgunakan ini, apakah memang tidak ada pengawasan bahwa barang-barang itu yang untuk membuat parfum kemudian digunakan di suatu tempat untuk mengoplos menjadi alkohol yang dikonsumsi? Apakah memang tidak ada pengawasan dari pihak lapas? Ya, dalam hal ini memang klarifikasi dari pihak lapas itu menyatakan bahwasanya ada oknum tamping. Ini adalah tahanan pendamping yang mempunyai akses untuk keluar masuk di lingkungan lapas, di dalam lingkungan lapas. Itu mereka adalah orang-orang yang dipercaya sudah berkelakuan baik, tamping, tahanan pendamping. Inilah yang menyalahgunakan kepercayaan itu, mengambil bahan alkohol untuk membuat parfum ini, itu kemudian diberikan kepada korban-korban yang terserang keracunan ini. Mereka mencampur alkohol ini dengan minuman-minuman saset. Sehingga ini yang menyebabkan mereka akhirnya mengalami keracunan dan diagnosa dari
pihak rumah sakit itu mereka mengalami gagal ginjal. Demikian. Baik, apakah yang mengoplos ini juga menjadi korban dari keracunan ini? Ya, sejauh ini memang belum dirinci oleh pihak kepolisian peran-peran dari masing-masing orang yang terdampak dengan keracunan ini. Di antara mereka kan memang sudah ada 10 orang yang dipulangkan kembali ke dalam lapas, namun masih dilakukan pemeriksaan secara intensif dan belum dirinci apa masing-masing peran dari orang yang dipulangkan, korban yang sudah dipulangkan ke dalam lapas ini. Sampai sejauh ini memang pihak dari lapas bersama dengan Polresta Padang masih melakukan penyelidikan dan mereka berjanji akan segera menyampaikan hasil dari penyelidikan ini jika semuanya sudah dilakukan pengambilan keterangan. Dalam olah TKP memang ditemukan beberapa bahan-bahan barang bukti berupa kotak pembungkus dari alkohol ini serta beberapa macam kemasan dari minuman saset. Demikian, Sidi. Rio, dari penyelidikan apakah semua bahan-bahan yang dipakai untuk membuat miras oplosan ini berada atau ada di dalam lapas kemudian dioplos, atau ada bahan-bahan lain dari luar yang dimasukkan ke lapas? Seperti apa hasil penyelidikannya sementara? Ya, dari hasil penyelidikan sementara memang baru disampaikan bahwasannya untuk alkohol yang dipakai oleh narapidana ini saat mencampur dengan minuman itu didapatkan dari bahan baku pembuatan parfum yang merupakan bagian dari kegiatan kemandirian yang disiapkan untuk para narapidana. Sementara campurannya ini disebutkan bahwasannya para korban ini mencampur alkohol dengan minuman saset. Nah, minuman saset ini memang belum dirinci oleh pihak kepolisian maupun dari lapas apakah ini memang barang bawaan dari pihak keluarga narapidana yang dibawa ketika menjenguk atau seperti apa ketika bahan baku ini bisa berada di dalam. Ini belum dirinci oleh pihak kepolisian maupun dari lapas sendiri dan mereka menjanjikan meminta awak media untuk bersabar sehingga untuk menyelesaikan penyelidikan ini baru untuk menyampaikan secara keseluruhan. Demikian, Tim. Baik, Rio Yohanes, terima kasih untuk laporan Anda dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat.